Hola Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winnet. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk brother-brother yang terus mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winnet sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah update informasi bola selengkapnya. Informasi pertama datanya dari Kylian Mbappe yang lebih ikhlas Lionel Messi yang memenangkan Ballon d'Or. Kylian Mbappe memberikan pendapatnya terkait perbandingan antara Lionel Messi dan Erling Haaland dalam perebutan Ballon d'Or 2023. Adapun Messi kembali menjadi sorotan setelah menambah koleksi Ballon d'Or-nya menjadi 8 pada tahun ini. Pemain bintang Argentina itu berhasil memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2023 dengan total perolehan 462 poin dari jurnalis yang terlibat dalam pemilihan. Sedangkan Erling Haaland berada di peringkat kedua dengan 357 poin. Sementara itu, Mbappe menempati posisi ketiga dengan 270 poin. Mbappe pun menyampaikan Lionel Messi pantas mendapatkan Ballon d'Or. Hal itu dikarenakan prestasinya sebagai juara Piala Dunia 2022. Messi harus memenanginya. Dia menjuarai Piala Dunia. Dia adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah. Saya tidak tahu apakah dia yang terbaik bagi saya, ucap Mbappe. Pemain Prancis itu tetap berpendapat bahwa keberhasilan Messi membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia lebih berpengaruh ke Ballon d'Or. Meskipun Haaland mencetak 52 gol dari 53 penampilan di semua kompetisi dan membantu City meraih treble winners. Prestasi Messi di Piala Dunia Qatar dinilai dapat melengkapi performanya di Paris Saint-Germain dengan torehan 21 gol dan 20 assist dalam 41 penampilan di semua ajang. Haaland menjalani musim yang hebat. Begitu juga saya. Akan tetapi dibandingkan dengan memenangi Piala Dunia, hal itu tidak terlalu berpengaruh, ucap Mbappe. Messi sendiri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia Qatar berkat kontribusi 7 gol dan 3 assist, termasuk 2 gol yang dicetaknya ketika Argentina mengalahkan tim Mbappe yaitu Prancis dalam laga final. Di sisi lainnya, Kylian Mbappe ke Liverpool masih menjadi tanda tanya nih. Namun Jurgen Klopp punya sekutu kunci yang punya peran penting dalam bursa transfer. Seperti yang diketahui, masa depan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain semakin dekat dengan penyelesaian, dikarenakan superstar Prancis itu akan memasuki 6 bulan terakhir kontraknya. Kylian Mbappe berada di jalur untuk menjadi pemain bebas transfer terpanas di planet ini dalam waktu 6 bulan saja. Superstar Prancis itu akan memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya saat ini dengan PSG, yang dibuat marah selama musim panas setelah ia menolak menandatangani perpanjangan 1 tahun. Setelah disampaikan di pramusim sebelum ia diintegrasikan kembali ke tim utama PSG setelah musim licuan dimulai, Mbappe sejauh ini menikmati periode mengesankan lainnya dalam hal mencetak gol. Meskipun ada ketidakpastian seputar masa depan jangka panjangnya yang semakin menjadi masalah. Setelah awal bulan ini terungkap bahwa klub impiannya yaitu Real Madrid akhirnya mengakhiri minatnya untuk merekrut pemain yang berusia 24 tahun itu dikarenakan masalah gaji. Selain itu, keengganannya untuk pindah dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi faktor lainnya, sehingga pintu terbuka bagi Liverpool untuk meluncurkan upaya mereka. Dikutip dari laporan yang dirilis pada tanggal 18 November 2023 yang lalu, dilaporkan bahwa Mbappe bebas bernegosiasi dengan klub lain, dimulai dari bulan Januari. Dan laporan dari Spanyol menunjukkan bahwa tim Jurgen Klopp saat ini berada di urutan terdepan. Meskipun hal itu bisa berubah jika Real Madrid memutuskan untuk menghidupkan kembali minat jangka panjang mereka. Namun Real Madrid tidak memiliki keuntungan khusus seperti Liverpool. Itu dikarenakan The Reds memiliki sekutu yang berperan penting dalam menentukan masa depan Mbappe. Dan sekutu itu tak lain adalah ibu Mbappe sendiri. Faisal Amari yang juga bertindak sebagai agennya disebut mencintai Liverpool dan sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Anfield. Kami berbicara sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Kami berbincang sedikit. Saya berbicara dengan Liverpool karena ini adalah klub favorit ibu saya. Ibu saya menyukai Liverpool. Saya tidak tahu kenapa, Anda harus bertanya kepadanya. Begitulah ungkap Mbappe kepada Telegraph tahun lalu. Rekan Lionel Messi saat di PSG itu juga berkata bahwa Liverpool adalah klub yang bagus dan ia bertemu mereka 5 tahun lalu. Tentu saja perasaan itu saling menguntungkan karena manajer klub juga menyukai Mbappe. Kepada Sky Jerman pada bulan Agustus yang lalu, bos Reds itu mengatakan seperti ini.
Saya dapat mengatakan bahwa menurut saya dia adalah pemain yang sangat bagus. Tetapi kondisi keuangan sama sekali tidak cocok untuk kami. Saya tidak ingin merusak ceritanya sekarang, tapi sejauh ini yang saya tahu tidak ada apa-apa. Mungkin saja ada orang lain dari klub yang sedang mempersiapkan sesuatu dan ingin memberi kejutan kepada saya. Itu belum terjadi dalam 8 tahun saya berada di sini. Itu akan menjadi pertama kalinya. Dan tentu saja ini akan menjadi transfer terbesar selama masa jabatan Jurgen Klopp. Dan itu bisa mengangkat Liverpool kembali menjadi tim terbaik di dunia, tepat di tempat yang diinginkan Mbappe untuk bermain sepak bola. Jika Kylian Mbappe bisa bergabung ke Liverpool, maka dia akan menjadi pesaing kuat striker Manchester City Erling Haaland dalam perburuan sepatu emas di Liga Inggris. Next, informasi kedua datanya dari Haaland yang buat khawatir Manchester City. Dan dikarenakan kekhawatiran itu, timnas Norwegia akhirnya buka suara. Manchester City berhasil menempati posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Tim asuhan Pep Guardiola tentu ingin mempertahankan posisi menguntungkan tersebut. Dan usai jeda internasional, The Citizen menghadapi lawan yang cukup berat. Liverpool sudah menanti nih untuk mengacaukan posisi papan atas di klasemen Liga Inggris. Untuk menjaga posisi, Manchester City tentu membutuhkan skuad mereka berada dalam kondisi terbaik. Pep Guardiola berharap anak asuhannya bisa kembali dari tugas membela tim nasional dalam keadaan yang sehat bugar. Tidak heran jika satu masalah kecil langsung membuat Manchester City sangat khawatir. Erling Haaland misalnya berada dalam situasi tersebut saat membela timnas Norwegia menghadapi Kepulauan Faroe. Sang striker hanya turun pada babak kedua dan tidak berkontribusi di dalam kemenangan 2-0 timnas Norwegia. Haaland justru terlihat kesakitan saat meninggalkan lapangan dengan menyentuh pergelangan kakinya di sebelah kiri. Dia memang sempat terjatuh saat berusaha menyambar umpan lambung Mohamed El-Younousi pada menit ke-87. Dan kondisi Haaland ini dikhawatirkan cukup parah hingga harus absen dalam waktu yang cukup lama. Pada akhirnya ada perwakilan tim dokter Norwegia yang bernama Olasen yang akhirnya mengungkapkan kondisi terbaru sang striker. Pergelangan kaki kiri Haaland yang menjadi bagian lemahnya sedikit terkilir. Rasanya memang sakit, tetapi bisa hilang dengan cepat, ungkap Olasen. Manchester City pun tidak perlu khawatir nih dikarenakan sang striker andalanya sudah mendapatkan perawatan yang sesuai. The Citizen juga sudah pernah melalui kejadian serupa yang melibatkan pemain yang sama. Pergelangan kaki kiri Haaland sempat terkilir pada laga melawan Bournemouth. Haaland saat itu tidak membutuhkan waktu istirahat yang cukup lama untuk pulih. Manchester City pun bisa mengharapkannya kembali dalam keadaan prima untuk melawan Liverpool. Persaingan yang begitu ketat membuat Manchester City harus terus meraih 3 poin nih untuk memimpin persaingan gelar. Selain Haaland, City juga harus menghadapi kekhawatiran cedera lainnya, termasuk absennya Mateo Kovacic selama 2 minggu dikarenakan cedera paha. John Stones dan Kevin De Bruyne juga sedang menjalani rehabilitasi dari masalah otot. Ederson Matheus Nunes dan Nathan Ake mundur dari tugas internasional. Sementara Rodri absen dalam kemenangan Spanyol atas Siprus dikarenakan merasakan ketidaknyamanan. Saat ini Liverpool memiliki peluang untuk melampaui City di puncak klasemen. Hanya terpaut 1 poin antara kedua tim yang telah memenangkan 5 gelar Premier League terakhir. Kemenangan bagi sisi Liverpool yang dipimpin oleh Jurgen Klopp akan memberikan mereka kemenangan Liga Tandang pertama melawan Manchester City dalam 8 tahun terakhir, mengingat kemenangan pas satu mereka pada pertemuan sebelumnya. Namun, Liverpool juga memiliki masalah cedera mereka sendiri, dengan bek kiri Andy Robertson menghadapi periode pemulihan panjang setelah menjalani operasi bahu. Meskipun Ryan Gravenberch diharapkan kembali tersedia setelah jeda internasional. Well, sebelumnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Owin It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga. By the way, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Terima kasih.